Ternyata pelatuk klepnya terbalik, yang X disimpan di in. Pantesan saja di engkol itu berat banget ya. Ownernya sampai mengeluh karena keras banget di engkol. Dan ini akinya baru saya ganti nih, karena untuk aki yang sebelumnya udah rusak ya. Ketika saya ganti aki dan starternya pun berat banget kayak CC yang udah 150 aja. Padahal ini motor standar yang diperuntukkan untuk pekerjaan harian. Nah, sebelumnya motor ini udah melakukan ganti piston oversize dikarenakan ngebul ya. Nah, saya curiga di bagian ADS-nya dicopot. Nah, setelah saya bongkar bagian kopnya menggunakan kunci L6 dan ternyata saya teliti kok pelatuk klepnya terbalik seperti ini. Pantesan saja keras ya. Di starter pun berat karena untuk sistem ADS-nya tidak berfungsi, karena untuk pelatuk klepnya itu berbeda ya. Jadi jangan sampai salah pemasangan teman-teman. Nah, untuk cara pembongkarannya saya todong aja, jadi nggak saya bongkar mesinnya ya. Mau dibongkar mesinnya juga boleh, namun kalau ditodong itu lebih cepat ya teman-teman. Mau dibongkar juga boleh ya, tapi ini cara cepat saya, seperti ini caranya. Nah, untuk pelepasan gigi sintrik kita sediakan kunci ring pas yang bagus ya, ring 8. Kemudian di bagian cover magnet kita lepaskan dulu supaya teman kita bisa menahan di bagian magnet. Kemudian kita tinggal kendorkan bautnya dan kita lepaskan. Nah, tinggal kita lepaskan aja gigi sintriknya seperti ini, langsung dilepaskan ya. Kemudian kita ke belakangkan dulu gigi sintriknya. Setelah itu tinggal kita sediakan kunci 12. Kita lepas murnya ya, kita lepas murnya. Dan kita harus melepas baut tanamnya ya teman-teman, yang sebelah kiri, atas dan bawah, supaya saat proses pelepasan rocker arm untuk melepas pennya itu kan mudah, soalnya terhalang oleh baut tanamnya itu sendiri. Nah, caranya kita lepaskan dulu murnya dan ringnya, kemudian tinggal kita pasangkan murnya dulu. Murnya sampai mentok dulu ke dalam ya, kemudian pasang lagi mur. Jadi kita gunakan 2 mur untuk melepas bagian baut tanamnya. Tinggal kita tahan menggunakan kunci 12, kita kencangkan menggunakan kunci 12 juga. Setelah kencang mur saling mengunci, tinggal kita kendorkan baut tanamnya. Nah, dan baut tanamnya ini sudah bisa terlepas ya teman-teman, tuh udah bisa saya copot. Kemudian sama yang satunya juga sama. Nah, yang bawah ini kita masukkan mur, kemudian mur lagi ya. Kemudian tinggal kita kencangkan sampai saling mengunci bagian murnya. Kalau udah saling mengunci murnya, ketika kita kendorkan di bagian murnya, maka yang berputar itu bautnya, bukan murnya. Nah, seperti itu teman-teman caranya, mudah banget ya, mudah dipraktekannya. Nah, setelah terlepas seperti ini, kita sediakan baut M5 yang kecil ya, di bawah baut M10 untuk melepaskan bagian pen. Nah, pen rocker armnya. Nah, kita lepaskan dulu. Nah, yang bawah itu mudah karena pemasangan pennya benar. Sedangkan pemasangan pen yang atas itu terbalik, teman-teman. Teman kita salah pemasangan, jadinya saya yang repot di sini. Tidak bisa di tracker menggunakan baut itu. Nah, kalau yang X udah bisa terbuka ya pennya. Sedangkan yang atas terbalik. Nah, jadi posisinya salah nih klepnya. Yang in disimpan di bagian X ya, tuh tidak ada centilan untuk ADS-nya. Nah, kemudian untuk melepas pen yang atas saya bingung karena posisinya dibalik sama teman kita ya. Jadi tidak bisa di tracker menggunakan baut. Jadi saya harus buka jok dulu, kemudian saya lepas dulu baut tanam yang bagian atas ini. Kemudian sediakan kawat yang elastis untuk mendorong karena ada sebagian lubang ya untuk pendorongan di sini. Nah, tinggal kita masukkan aja, kita dorong pennya ya sampai terlepas keluar. Jadinya repot kalau misalkan pemasangan pennya tidak terbalik, saya nggak perlu buka baut tanam sampai 3 biji, cukup 2 biji saja. Karena ini pemasangan terbalik, saya pun repot sendiri karena nggak bisa dibuka. Nah terbalik ya teman-teman, tuh harusnya tepat cara pemasangannya ya, supaya tidak merepotkan orang lain. Nah, kita lepas. Ini yang X di bagian atas tuh, di bagian in. Nah, jadi jangan sampai salah pasang teman-teman. Nah, bisa kita lihat berbeda banget ya tuh, sampai aus tuh bagian ADS-nya ini. Nah, aus banget ya. Jadi kita bisa akali dulu, kita gunakan lasan, tapi lasannya juga harus benar ya, ngelasnya ditutup supaya tidak menyatu. Nah, udah saya las ini teman-teman, tambah daging mau diganti yang baru kan. Belum ada dana ya, karena ini udah ganti aki juga, udah ganti spare part yang lain, jadi belum cukup uangnya. Jadi saya akali dulu, tinggal dilas aja tambah daging. Setelah itu tinggal kita pasang, jangan sampai salah lagi. Yang
ada angka itu di bagian exhaust, yang ada angka in di bagian in. Dan pemasangan pennya juga jangan sampai terbalik juga, biar tidak repot ya, supaya mudah saat proses pembongkaran. Jadi yang ada bautnya itu menghadap keluar ya, untuk derat baut itu, untuk proses pelepasan pennya supaya lebih mudah. Tinggal kita pasangkan semua baut-bautnya ya. Nah, cara pengencangan baut dalamnya juga sama seperti yang tadi. Kita pasang murnya, kemudian langsung kita kencangkan sampai kencang. Setelah kencang tinggal kita lepas mur yang saling mengunci itu. Nah, setelah dipercepat ya, karena mudah sekali pasangnya, kita pasangkan lagi ring dan murnya. Tinggal kita kencangkan saja secukupnya. Kalau menggunakan kunci torsi, ditorsi aja di 18,5 Nm. Kita seperti biasa kencangkan secara menyilang, manual juga bisa ya. Nah, kemudian tinggal kita lepas baut penekan tensionernya, kita lepas menggunakan obeng ketok PH3, kemudian sediakan obeng min kecil, kita putar ke sebelah kanan sampai mengunci ke atas ya. Nah, setelah mengunci ke atas tinggal kita topkan. Kita bisa lihat top dari magnet ini. Garis T itu harus sejajar dengan tanda panah di atas crankcase. Bisa juga lihat dari lubang busi. Kalau dari lubang busi kan terlalu repot, kita harus buka busi dulu karena blok magnet, koper magnet udah dibuka, tinggal kita lihat di bagian magnet saja. Kemudian pasangkan gigi sintrik. Jadi untuk garisnya secara vertikal ke atas bawah ya, sedangkan titiknya itu menghadap ke depan. Setelah pas topnya, tinggal kita pasangkan lagi untuk baut-bautnya ya. Nah, pemasangan bautnya juga berhati-hati, jangan sampai jatuh nanti masuk ke dalam, jadi repot lagi kitanya ya. Nah, kemudian tinggal kita kencangkan, tahan bagian magnet ya. Kemudian kita kencangkan secukupnya ya, jangan terlalu kencang, jangan terlalu kendor, jadi pas ya ukurannya. Nah, dua-duanya setelah kencang seperti ini, kita proses penyetelan celah klep. Kita setel lagi celah klepnya ya, yang in saya setel di 0,10, sedangkan yang X saya setel di 0,15. Untuk motor Honda Beat itu standarnya seperti itu ya teman-teman. Dan untuk kunci penyetelannya saya menggunakan kunci khusus, kunci 8 khusus untuk proses penyetelannya. Nah, jadi buat teman-teman jangan sampai salah lagi seperti ini ya, kasihan ownernya jadinya dibongkar lagi nih motornya ya. Jadi harus teliti dan harus tepat cara pemasangannya, jangan sampai mengecewakan orang lain ya. Jadi harus benar-benar kalau kerja kita harus teliti, jangan asal pasang saja. Kalau asal pasang kan gampang. Nah, kemudian kita cek, kita engkol-engkol, nah jadi mudah kan, karena dekompresinya bekerja secara maksimal. Kemudian untuk o-ring headnya saya ganti karena udah bocor ya, saya bersihkan dulu. Kemudian kasih lem di bagian lengkungannya itu supaya tidak terjadi rembas. Tinggal kita pasangkan seperti ini. Kemudian di bagian bautnya ini jangan dikasih seal tip seperti ini ya, karena udah ada o-ringnya. Tinggal kita kasih lem aja. Kalau misalkan ada rembas, nggak perlu dikasih seal tip seperti itu, kita lepas aja ya seal tipnya. Kemudian tinggal kita kencangkan menggunakan kunci L6 secukupnya saja. Nah, setelah ini tinggal kita cek ya, tinggal kita hidupkan motornya. Pasti ini udah normal kembali dan ownernya itu nggak bakalan capek-capek lagi untuk ngengkol. Masa motor standar kayak CC 150 keras banget ya teman-teman. Nah, di starter pun sekarang jadi enteng dan ringan karena ADS-nya berjalan. Jadi fungsi dari ADS ataupun dekompresi itu untuk melemahkan kompresi ketika kita mau menghidupkan mesin ya. Bisa di engkol ataupun di kickstarter, jadi tidak berat. Kalau misalkan seperti ini nanti aki cepet boros teman-teman, karena sangat kerjanya berat banget. Nah, jadi begitulah teman-teman tutorialnya, mudah-mudahan video ini bermanfaat.